Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 12 IPS 2. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI yang akan dipresentasikan kelompok kami secara bergilir. Pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek terus berkembang seiring berjalannya waktu. Perkembangan ini turut mempermudah kehidupan manusia dalam berbagai aspek, mulai dari ekonomi, pendidikan, transportasi, dan sebagainya. Pengertian iptek. Pengetahuan merupakan hal yang sudah diketahui oleh manusia melalui panca indera, intuisi, pengalaman, ataupun firasat. Sementara itu, sains adalah himpunan pengetahuan manusia yang dikumpulkan melalui proses pengkajian dan bisa dinalar oleh akal. Secara umum, iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi didefinisikan sebagai sumber informasi yang mampu meningkatkan wawasan seseorang di bidang teknologi. Selanjutnya, pengaruh positif kemajuan iptek di aspek politik. Kemajuan iptek membuat nilai-nilai seperti kebebasan demokrasi dan keterbukaan berpengaruh terhadap kemajuan pikiran dan partisipasi bangsa Indonesia. Nilai-nilai ini akan menjadi alat kontrol yang baik bagi keberlangsungan pemerintah yang bersih, jujur, adil, dan maupun menerima aspirasi dari masyarakat secara baik. Selanjutnya adalah pengaruh positif dalam aspek ekonomi. Dalam sisi ekonomi, kemajuan iptek berpotensi mendorong penanaman modal asing, meningkatkan kemakmuran rakyat, meningkatkan kesempatan dalam devisa kerja, serta dan makin terbukanya pasar internasional untuk produksi di dalam negeri. Selanjutnya adalah dampak positif perkembangan iptek dalam bidang sosial budaya. Yang pertama, munculnya internet dan gadget yang canggih telah mempermudah seseorang memperoleh informasi dari manapun kapanpun. Ini juga berperan dalam peningkatan efisiensi dalam aktivitas sehari-hari. Yang kedua, interaksi sosial dapat mudah dilakukan yaitu dengan perkembangan iptek. Masyarakat dapat berkomunikasi lebih mudah dan murah serta cepat. Aspek hukum, kemajuan iptek
akan memberikan efek pada pertahanan dan keamanan, supremasi hukum, demokrasi, dan tuntutan hak asasi manusia atau HAM semakin menguat. Di samping itu, tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum yang lebih transparan, profesional, dan lebih bertanggung jawab juga makin menguat. Selain itu, regulasi hukum dan pembuatan peraturan undang-undang yang bermanfaat dan memihak rakyat banyak juga akan makin menguat. Selanjutnya adalah dampak negatif pada aspek politik. Aspek politik, dengan berkembangnya iptek, maka tidak menutup kemungkinan nilai-nilai seperti kebebasan, demokrasi, dan keterburukan bisa disalahartikan oleh masyarakat. Hal ini bisa membuat terganggunya stabilitas politik di dalam negeri. Selanjutnya adalah pengaruh negatif dalam aspek ekonomi. Dalam bidang ekonomi, perkembangan iptek bisa merugikan lantaran dapat meningkatkan perdagangan bebas yang membuat terdasarnya produk-produk lokal. Timbulnya kesenjangan sosial akibat adanya persaingan bebas. Kemungkinan perekonomian negara untuk dikuasai pihak asing dan yang lebih buruk. Mekanisme pengaturan ekonomi sepenuhnya diatur oleh pasar sehingga pemerintah hanya sebagai regulator. Aspek sosial budaya. Kemajuan iptek ini dapat memunculkan sifat hedonisme maupun gaya hidup konsumtif dan individualisme. Hal ini tentu saja memicu adanya kesenjangan sosial. Jika seseorang tidak mampu menerima pengaruh iptek dengan baik, selain itu ada kekhawatiran akan lunturnya nilai-nilai sosial dan keagamaan, di mana kemajuan teknologi kadang bisa membuat seseorang melupakan hubungan dengan orang lain dan melanggar norma agama. Contohnya mencuri dengan cara hacking ke suatu lembaga keuangan dan sebagainya. Selanjutnya, dampak negatif dari aspek hukum. Kemajuan iptek di bidang hukum dikhawatirkan akan memunculkan tindakan anarkis dari masyarakat yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa, ketahanan maupun stabilitas nasional. Oleh karena itu, perlu adanya solusi dalam menghadapi pengaruh iptek terhadap sebuah negara, sehingga kemajuan teknologi ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak. Salah satu perkembangan iptek harus sesuai dengan sila Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dan didukung UUD 1945 untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, diharapkan sebuah negara dalam ketahanan ekonominya tidak terlalu bergantung kepada badan-badan multilateral, tetapi lebih memperkuat produksi domestik dengan menggunakan bahan baku dalam negeri dan berorientasi kepada rakyat.
Adapun contoh sikap selektif yang dapat kita lakukan yaitu berikut contoh sikap selektif dalam menghadapi pengaruh iptek. Satu, berpegang teguh pada dasar-dasar negara dan konstitusi. 2. Mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 3. Menegakkan supremasi hukum. 4. Berpegangan pada nilai budaya dan norma yang berlaku di masyarakat. 5. Menanamkan nilai etika dan nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. 6. Menegakkan hak asasi manusia atau HAM dan menjauhi penyimpangannya. 7. Terbuka mendukung dan mengikuti pengembangan iptek. 8. Menolak iptek yang memberikan pengaruh buruk pada HAM dan menyalahi dasar negara. 9. Membiasakan berperilaku baik dan tolong-menolong pada sesama. 10. Belajar dengan giat agar tidak tertinggal dengan perkembangan iptek. 11. Menegakkan supremasi hukum tanpa adanya diskriminasi. 12. Bersikap kritis terhadap perubahan iptek yang terjadi. 13. Menjaga pengawasan penggunaan teknologi terutama pada anak di bawah umur. Dan yang terakhir, pendidikan yang kuat akan dasar negara, nilai agama, dan nilai sosial di sekolah. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.